Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mata kuliah filsafat umum dari pembahasan cara berpikir filsafat, yaitu dengan cara radikal, sistematis, universal, dan spekulatif. Sebelumnya, mari kita perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 5. Yang pertama dengan saya sendiri, yaitu Safni Novila Naus dengan NIM 2412154. Dan yang kedua ada Adelia Nurul dengan NIM 2412138. Dan yang ketiga ada Ibnu Fauzi Ratif dengan NIM 2412147. Sebelum memasuki pembahasan, berikut pendahuluan, yaitu filsafat adalah suatu jenis pengetahuan tertentu yang berbeda dengan jenis pengetahuan lainnya. Misalnya, pengetahuan ilmiah. Yang membedakan filsafat dengan pengetahuan ilmiah antara lain adalah karena objek pembahasan filsafat itu adalah segala sesuatu yang ada, yaitu hal-hal yang bersifat fisik atau gejala-gejala empiris, maupun hal-hal yang bersifat metafisik atau non-empiris. Sedangkan pengetahuan ilmiah seringkali berdasarkan pengalaman, hanya mempelajari gejala-gejala empiris saja. Berpikir filsafat tidak sama dengan berpikir biasa. Orang-orang yang berpikir dengan menggunakan ciri-ciri berpikir filsafat dikatakan dia sedang berpikir kefilsafatan. Yang membedakannya pula dengan berpikir biasa atau berpikir sehari-hari pada umumnya. Kita diharuskan berpikir dengan mengikuti rambu-rambu seperti itu, tentu saja agar kita memperoleh pengetahuan. Kefilsafatan yang berbeda dengan pengetahuan biasa atau pengetahuan sehari-hari. Pada saat berpikir, seseorang menggunakan penalarannya yang dilandasi oleh pengetahuan serta diperkuat oleh logika, sehingga menghasilkan sesuatu berupa pengetahuan yang baru. Pengetahuan dapat dikatakan sebagai persatuan antara subjek yang berpikir dengan objek yang dipikirkan. Orang yang tahu atau mengerti adalah orang yang pengetahuannya sesuai dengan objeknya. Jika pengetahuannya tidak sesuai dengan objeknya, maka orang tadi seringkali mengatakan dirinya tidak tahu atau tidak mengerti. Memasuki pembahasan cara berpikir filsafat. Cara berpikir filsafat merupakan suatu metode atau pendekatan dalam berpikir yang bertujuan untuk memahami realitas secara mendalam, kritis, rasional, menyeluruh, dan fundamental. Ini adalah pola pikir yang khas dalam filsafat, di mana seseorang tidak puas hanya dengan jawaban yang bersifat permukaan atau pragmatis, melainkan terus menggali dan mempertanyakan kebenaran, makna, dan alasan di balik segala sesuatu. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering menerima begitu saja berbagai hal, yaitu dari norma, nilai, kebiasaan, bahkan ilmu pengetahuan. Namun, cara berpikir filsafat justru mengajarkan untuk mempertanyakan mengapa sesuatu itu dianggap benar, kemudian dari mana asalnya, kemudian apa dasar logis dan rasionalnya, dan kemudian apakah ada kemungkinan alternatif. Cara berpikir seperti ini memungkinkan seseorang untuk membebaskan diri dari dogma, asumsi yang tak dipuji, serta kebiasaan berpikir yang sempit. Filsafat tidak hanya berpikir tentang apa yang terjadi,
Tetapi, mengapa dan bagaimana sesuatu bisa dan seharusnya terjadi? Misalnya dalam sains, kita mempelajari bahwa air mendidih pada suhu 100 Celcius, namun dalam filsafat kita bertanya, apa itu suhu? Apa hakikatnya air? Mengapa kita percaya pada hasil pengamatan? Bisakah realitas benar-benar dipahami oleh akal manusia? Baik, terima kasih kepada Safni Novilanovs yang telah menyempatkan waktunya. Selanjutnya, saya Adelia Nurul sebagai pemateri kedua akan melanjutkan pembahasan cara berpikir filsafat mencakupi yang pertama, radikal. Radikal diambil dari bahasa Yunani yakni radik, yang berarti akar. Radikal adalah berpikir mendalam hingga tiba ke dasar segala dasar atau akar persoalan. Radikal sebagai kegiatan berpikir hingga ke akar masalah. Jikalau sudah ditemukan akarnya, maka akan mudah bagi kita untuk memahami segala ketermuraan yang ada. Alasan yang begitu logis untuk menyebut radikal sebagai ciri berpikir yang ilmiah ialah di mana radikal itu akan membawa pelakunya kepada ketahuan yang bersifat kompleks. Ketahuan yang bersifat kompleks itu diraih sebab radikal. Tatkala ketahuan telah diperoleh melalui berpikir yang radikal ini, maka untuk mencapai kepada pengetahuan yang ilmiah, disusun ketahuan itu ke dalam bentuk yang sistematis. Untuk mudahnya penulis telah membuat sebuah sketsa akan berpikir yang semacam ini. Adapun sketsa ini hendaknya dicermati secara benar agar dapat diketahui kemana arahnya. Baik teman-teman, mari kita perhatikan gambar diagram satu ini. Diagram satu ini terdapat model berpikir radikal, yakni ada akibat, ada sebab, dan setiap sebab berpeluang menjadi akibat. Dari diagram di atas memberikan kerangka penjelasan akan bagaimana berpikir yang radikal. Problem bermula dari adanya kejadian pencurian. Tentu sebagaimana yang dijelaskan bahwa ada akibat pasti ada sebabnya. Maka, dari berpikir yang radikal, kita harus mencari tahu sebab yang membuat kejadian pencurian tersebut. Kita harus menemukan titik akhir dari sebab yang ada, dan ketika berhasil, maka kita telah berhasil berpikir secara radikal. Berikut contoh dari pemikiran radikal. Salah satunya contohnya seperti dalam rangka organisasi, ketika terjadi perbedaan pendapat tentang tema kegiatan seseorang yang berpikir radikal, tidak hanya memilih salah satu pendapat secara dangkal, tetapi mengajukan pertanyaan mendalam seperti apa tujuan utama kegiatan ini, apa masalah mendasar yang kita selesaikan, bagaimana tema ini bisa benar-benar mewakili kebutuhan anggota dan tujuan organisasi. Dengan menggali akar masalah tersebut, orang mengajak anggota rapat untuk melihat personal secara fundamental. Mereka membuka ruang diskusi yang lebih terbuka dan akhirnya menyatukan pendapat untuk mencapai kesepakatan yang benar-benar mendasar dan efektif. Yang kedua, berpikir sistematis. Berpikir sistematis dan analitis artinya ciri berpikir filsafat selalu berpikir logis atau terstruktur dan teratur berdasarkan hukum berpikir yang benar. Pemikiran filsafat tidak hanya melepaskan atau menjejerkan ide-ide, penalaran, dan kreativitas budi secara serampangan atau sporadis. Justru pemikiran filsafat hanya berusaha mengklasifikasi atau menggolongkan, mensintesa atau mengkomplikasi atau mengkomunikasikan serta menunjukkan makna terdalam dari pikiran, merangkai dan menyusunnya dengan kata, pengertian, kalimat atau keputusan dan pembuktian atau konklusi. Melalui sistem penalaran yang tepat dan benar, pemikiran filsafat selalu bergerak selangkah demi selangkah. Dengan penuh kesadaran atau penguji diri, berusaha untuk mendudukkan kejelasan isi dan makna secara terstruktur. Dengan penuh kematangan dalam urutan prosedur atau langkah-langkah berpikir yang tertib, jawab serta berhubung secara teratur. Berikut langkah-langkah sistematis, yakni dengan cara yang pertama, merumuskan masalah, yang kedua, menganalisis konsep, yang ketiga, mengkaji berbagai pandangan atau teori, yang keempat,
menyusun argumen sendiri atau sintesis, dan yang terakhir, merefleksi secara kritis. Berikut contoh dari filsafat sistematis. Contohnya, dilihat dalam dunia medis, misalnya, seorang dokter melakukan wawancara dengan pasien secara terstruktur dan berurutan, mulai dari mengidentifikasi keluhan utama, kemudian menanyakan lokasi sakit, waktu mulai dan kronologi, intensitas, kualitas rasa sakit, faktor yang memperberat atau meringankan, hingga gejala pendukung lainnya. Dokter juga membuat ringkasan dan memverifikasi informasi dengan pasien agar data yang diperoleh lengkap dan akurat. Setelah anamnesis, dokter melanjutkan dengan pemeriksaan fisik secara sistematis, mulai dari tanda vital, kepala, leher, dan bagian tubuh lainnya, sesuai kebutuhan. Pendekatan ini mencerminkan pemikiran sistematis, karena data dikumpulkan dan dianalisis secara teratur dan logis untuk menghasilkan diagnosis yang tepat dan rencana pengobatan yang efektif. Terima kasih kepada Adelia Nurul yang telah menyempatkan waktunya. Selanjutnya, saya Ibnu Fauzi Habib yang akan menyampaikan materi yang ketiga yang berjudul Universal. Universal. Berpikir universal artinya pemikiran filsafat yang selalu mencari gagasan-gagasan pemikiran yang bersifat universal yang dapat berlaku di semua tempat pemikiran. Pemikiran filsafat yang tidak pernah akan berhenti dalam sebuah kenyataan yang terbatas. Ia akan menerobos, mencari, dan menemukan gagasan-gagasan yang bersifat global dan menjadi rujukan pemikiran umum. Pikiran-pikiran yang bersifat partikular dan kontekstual, bagian-bagian yang terpisah menurut konteks, ruang, dan waktu diangkat dan ditempatkan, disentasakan dalam sebuah bagian yang utuh dan universal sebagai sebuah kenyataan eksistensial yang khas dan manusiawi. Berikut ialah contoh-contoh pemikiran universal. Contoh-contoh pemikiran filsafat tentang universal dapat dilihat dari prinsip hak asasi manusia atas kesehatan yang dipegang oleh dokter dalam praktik medis. Misalnya, seseorang dokter di rumah sakit di Indonesia merawat pasien dari berbagai latar belakang, baik kaya maupun miskin, suku berbeda atau agama perlainan, dengan perlakuan yang sama dan mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermartabat tanpa diskriminasi. Prinsip ini didasarkan pada konsep filsafat universal hak asasi manusia yang menyatakan bahwa nilai-nilai moral dan etika berlaku untuk semua manusia tanpa terkecuali. Dengan demikian, tindakan dokter yang memberikan pelayanan kesehatan secara adil tanpa memandang perbedaan menunjukkan penerapan pemikiran filsafat tentang universal secara konkret dan spesifik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya akan membahas spekulatif. Berpikir spekulatif khas ciri pemikiran ini merupakan kelanjutan dari ciri berpikir abstrak yang selalu berupaya mengangkat pengalaman faktawi, ketetapan pengalaman, dan penalaran. Melalui itu, orang tidak hanya berhenti pada informasi sekedar merujukkan apa adanya atau in itself, tetapi lebih meningkatkan pada taraf membangun pemikiran dan pemahaman tentang pemikiran filsafat yang berciri spekulatif, memungkinkan adanya transdensi untuk menunjukkan sebuah perspektif yang luas tentang aneka kenyataan. Tegasnya, melalui ciri pemikiran filsafat yang spekulatif dimaksud orang tidak sekedar hanya menerima sebuah kenyataan atau kebenaran secara informatif, sempit, dan dangkal, tetapi dengan sikap kritis dan penuh imajinasi untuk memahami, understanding, dan mengembangkan secara luas dalam berbagai kelas pemikiran yang beraneka. Berfilsafat adalah berpikir dengan sadar yang mengandung pengertian secara teliti dan teratur, sesuai dengan aturan dan hukum yang berpikir. Secara filsafat harus dapat menyerap secara keseluruhan apa yang ada pada alam semesta secara utuh, sehingga orang dimungkinkan untuk mengembangkannya dalam berbagai aspek pemikiran dan bidang keilmuan yang
kas. Berikut ialah contoh-contoh spekulatif. Contoh pemikiran filsafat spekulatif adalah ketika seorang filsuf mencoba menjelaskan hakikat kesehatan bukan hanya sekedar dari gejala fisik yang tampak, tetapi juga dari aspek abstrak seperti hubungan antara tubuh, jiwa, dan lingkungan sosial secara keseluruhan meskipun belum ada bukti empiris yang pasti. Misalnya hipotesis yang menggabungkan filsafat dan kedokteran dengan pandangan bahwa kesehatan adalah keseimbangan antara unsur-unsur dalam tubuh, sebuah konsep yang sepenuhnya terbukti secara ilmiah. Pemikiran spekulatif ini berusaha merumuskan teori atau konsep yang mendasar dan luas tentang fenomena sering kali melampaui data empiris langsung dan memasuki ranah metafisika atau teori abstrak untuk memahami hakikat sesuatu ya secara. Jadi kesimpulannya, cara berpikir filsafat merupakan metode berpikir yang mendalam dan khas dalam memahami realitas, pengetahuan, serta keberadaan manusia. Filsafat memiliki 4 ciri utama. Yang pertama radikal, yaitu menyelidiki persoalan hingga ke akar-akarnya. Yang kedua sistematis, yakni berpikir secara runtut, logis, dan terstruktur. Ketiga universal, mencakup seluruh aspek kehidupan tanpa dibatasi dengan ruang, waktu, atau budaya tertentu. Dan yang terakhir, spekulatif, yaitu terbuka terhadap berbagai kemungkinan pemikirannya yang rasional meskipun belum bisa dibuktikan secara empiris. Dengan keempat ciri ini, filsafat tidak hanya membentuk cara berpikir yang tajam dan kritis, tetapi juga membantu manusia dalam mencari makna dan kebenaran secara lebih luas dan mendalam. Sekian dari pembahasan kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe. Yeah, I'm trying to realize it's alright to not be fine on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? Got much to do. Too old for my hometown. Went to bed at noon. Couldn't put my phone down. Scrolling patiently. It's all the same to me. Just faces on a screen. Yeah. I'm trying to realize it's alright to not be fine on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through?